Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ismi Putri Nadia Salsabilah wa naltaqi marra fi hadhil maddah wa kuntu huna uridu an ubayyin an ma huwa dhanna wa akhwatuha. Tayyib walakin qabla an ubayyin uridu an atlubu afan idza yumkin sastakhdim al-lughah al-wataniyah yakni al-lughah al-Indonesia likai nafham jami'an. Baik, langsung saja. Di sini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana itu donna wa akhwatuha dengan pemahaman saya, yaitu donna wa akhwatuha adalah fiil-fiil yang menasobkan mubtada dan khobar yang kemudian menjadikan dua maf'ulnya. Seperti pengertian yang telah saya cantumkan ini, yaitu amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani la wa hiya mithlu dhanantu hasibtu wa khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wa wajadtu wa ittakhadtu wa ja'altu wal akhir yakni sami'tu, yang berarti adapun donna dan saudara-saudaranya beramalkan menasobkan mubtada dan khobar yang kemudian menjadi maf'ul keduanya, yaitu seperti contoh-contoh yang setelah saya sebutkan tadi, saudara-saudaranya donna itu. Jadi ketika mubtada dan khobar itu kemasukan donna, wajib dan harus dibaca nasab. Jadi mubtada yang awalnya rofa pun diganti nasab, ataupun khobar yang asalnya rofa dibaca nasab. Seperti contoh Zaidun qaimun, itu kan rofa semua belakangnya, maka ketika dimasuki donna yaitu menjadi donantu Muhammadan qaiman, jadi semua dibaca nasab. Dan perlu diketahui juga bahwa donna dan saudara-saudaranya ini yang dapat menasobkan mubtada dan khobar itu bukan hanya fi'il madinya saja, tetapi semua tasrifnya juga bisa, seperti fi'il mudhari'nya atau masdar, isim fa'il, dan wa ma asbah dzalika. Wa thumma asani uridu an ubayyin kam aqsamu dhanna wa akhwatuha. Aqsamuha yakni isnain. Al-awwal af'alul qulub wa af'alut tahwil. Apa itu yang dinamakan af'alul qulub? Af'alul qulub sendiri itu memiliki makna, yakni dinamakan af'alul qulub karena maknanya berkaitan dengan pekerjaan hati atau bersumber dari hati, bukan pekerjaan anggota badan. Seperti mengetahui, mengira, ragu, yakin, itu kan dilakukan oleh anggota tubuh kita, tapi bukan berasal dari hati, yang murni dari hati, seperti itu. Dan af'alul qulub ini semuanya merupakan pekerjaan yang bersumber dari hati secara makna. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam hati, seperti yang kita ketahui, meyakini, menyangka, mengira, itu semua kan dari hati. Lalu af'alul qulub ini sendiri yaitu contohnya atau bisa terbagi menjadi dua, yaitu al-awwal tadullu alal yakin. Yang dimaksud tadullu alal yakin ini yaitu faidahnya untuk meyakinkan ketetapan khobar tersebut. Jadi seperti contoh di sini ada ro'a, alima, wajada, dan untuk ketika dijadikan kalimat itu menjadi ro'aitu sidqi munjian. Jadi itu artinya saya melihat jujur itu adalah menyelamatkan. Jadi yang dikuatkan di situ adalah kan khobar. Jadi itu khobarnya asidqu. Jadi ro'aitu asidqu munjian. Jadi saya ini melihat kalau jujur itu menyelamatkan. Jadi di situ khobarnya dikuatkan seperti itu. Dikuatkan atau diyakinkan.
Atau dari contoh yang kedua sendiri yaitu alimtul jaud mahbuban. Jadi saya tahu dermawan itu disukai. Lalu untuk yang dari wajada sendiri, contohnya yaitu wajadtul ilm nafi'an. Jadi saya telah yakin bahwa ilmu itu berguna. Lalu untuk yang kedua, yakni tadullu ala dzon. Mislu dzonna, hasiba, khola, za'ama, dan contohnya dalam kalimat yakni seperti dzonantu zaidan qa'iman. Jadi saya mengira kalau Zaid itu berdiri seperti itu. Jadi mengira itu mengira-ngira. Wathumma saubayin an af'alut tahwil. Af'alut tahwil itu sendiri secara makna berarti menunjukkan pada perubahan sesuatu, yakni merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya, af'alut tahwil ini sendiri juga bisa disebut atau dinamakan dengan af'alut tasgir. Karena semua kata kerja pada bagian af'alut tahwil ini mempunyai arti suyiro. Suyiro yang dimaksud yaitu seperti menjadikan. Wa ama af'alut tahwil fahiyya al-awwal ittakhoda. Contohnya ittakhadtu talibal ilmi sodikon, yang mana artinya di sini aku telah menjadikan pelajar itu sebagai teman. Jadi itu seperti yang tadi dijelaskan bahwa af'alut tahwil ini yaitu berupa menjadikan. Lalu contoh yang kedua yaitu ja'ala. Ja'altu dzahaba khotiman, yang mana memiliki arti yaitu aku menjadikan emas itu sebuah cincin. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai dzonna wa akhwatuha dan juga faidahnya, juga bagian-bagian dan jenisnya. Dan dzonna wa akhwatuha itu sendiri bisa beramal menasobkan mubtada dan khobar selama tidak diilgokan dan ditaklikkan. Jadi ilgo itu yaitu membatalkan amal dan dalam lafadz dan mahal dikarenakan lemahnya amil yang berada di tengah atau akhir. Contoh Zaidun dzonantu qaimun, yaitu yang kedua taklik, yaitu membatalkan amal secara lafadz bukan dalam mahalnya disebabkan adanya lafadz yang harus menjadi permulaan yang berada di tengah-tengah dzonna dan ma'mulnya. Contoh dzonantu la Zaidun qaimun. Dan juga catatan yaitu taklik hukumnya wajib jika antara dzonna dan dua ma'mulnya terdapat lam qasam, lam ibtida, an dan ma, nafi dan istifham. Dan yang kedua yaitu sedangkan ilgo hukumnya jawaz bukan Faminal wajib yumkin jika amilnya hadza faqat ada di minni belakang, maka yang lebih baik adalah ilgo. Qoblama uridu an atlubu kubrotu afan idza wajadtum minal khotoyat tawalladat min hali wal lisani. Wala tansa subscribe wa like. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.